Status hari ini, informasi terkini, semua akan tersaji di satu acara pasti. Oh, ngobrol asik di beranda, ngobrol seru di beranda, inovatif dan terbuka, adat-adat dan budaya. Beranda untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia TVRI Sumatera Utara. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan fit dalam menjalani segala aktivitas hari-hari Anda. Senang sekali pemirsa kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita yaitu Beranda, yang pastinya akan memberikan serta menyuguhkan informasi menarik serta cerita-cerita edukasi yang bisa Anda petik hikmahnya setelah menonton program hari ini. Pemirsa, berbicara tentang pendidikan sudah erat kaitannya dengan kesiapan sekolah untuk mempersiapkan para peserta didik, guru dan sekolahnya untuk bisa mengembangkan suatu kompetisi pada anak muridnya sendiri. Namun transisi dari kata online menjadi offline khususnya di tahun 2022-2023 ini yang sebentar lagi akan disongsong ajaran tahun baru dimulai dari minggu depan nanti akan memberikan suatu nuansa yang baru terhadap dunia pendidikan. Ada yang dikenal dengan istilah kurikulum merdeka yang mana akan membentuk profil pelajar Pancasila tersebut. Ada 6 aspek dalam profil Pancasila khususnya pada kurikulum merdeka belajar ini yang diharapkan bisa untuk membentuk karakter siswa tersebut. Yang pertama pastinya iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua bernalar secara kritis, dan yang ketiga bergotong royong, berkebinekaan secara global, berkreativitas, dan tentu saja saling gotong royong. Hal tersebutlah yang nantinya bisa untuk memiliki kompetisi dan kolaborasi antara masyarakat sekolah baik guru dan juga peserta didik untuk menciptakan suasana yang belajar yang kondusif dan juga menarik. Nah pemirsa, hari ini saya tidak sendiri pemirsa karena saya sudah ditemani oleh rekan cantik saya, ada Azifah Zahrianis. Halo Azril, apa kabar? Dan apa kabar juga para pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Senang sekali ya kami berdua bisa hadir kembali dalam program Beranda. Dan kali ini pemirsa kita mempunyai topik yang menarik. Tentunya setiap minggunya pasti menarik dan hari ini juga jauh lebih menarik karena kita akan bahas tentang tadi ya, sudah diberikan clue dari Azril yaitu adalah kesiapan sekolah. Dan Azril, ya, tidak hanya kita berdua di sini, tapi ada juga narasumber yang sudah kita hadirkan. Di sini ada siapa yang pertama, Azril? Sebelum kita hadirkan ke hadapan pemirsa semua narasumber hebat yang akan berdialog dan berdiskusi, saya ingin mengajak Anda untuk bergabung di nomor interaktif kami di 0614146353, di 0614146353. Siapa tahu cerita Anda menjadi bagian cerita kami. Dan khususnya pada orang tua, minggu depan kita akan memasuk atau menyongsong untuk ajaran tahun baru 2022-2023. Berbagai persiapan tentu Anda miliki untuk khususnya pada orang tua yang memiliki anak yang wajib untuk Anda sekolahkan. Itu dia Ziva. Baik, dan langsung saja ya, nggak usah lama-lama, kita langsung perkenalkan kedua narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini, yaitu yang pertama ada Ibu Marlinda SPSI MPSI, yaitu seorang psikolog. Halo Ibu, apa kabar? Luar biasa. Tidak hanya Bu Marlinda, tapi ada siapa lagi, Azril? Boleh saya perkenalkan langsung ke hadapan kita semua. Yang sebelah kiri saya dekat Ziva khususnya ada Bapak Elvian Lubis SPD MSc selaku kepala sekolah ya Pak. Assalamualaikum Pak, apa kabar Anda di siang hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak, semangat untuk memberikan cerita edukasi kepada kita semua hari ini ya Pak. Menarik Setuju sekali. Dan berbicara tentang kesiapan sekolah nih Azril dan juga pemirsa, bahwa sebuah kesiapan sekolah ini sangat penting bagi seorang anak. Karena apa? Karena ini akan membentuk keberhasilan dalam pencapaian prestasinya. Anak yang memiliki sifat yang frustasi ini terhadap kesiapan sekolah ini akan memicu terjadinya kegagalan, lalu malas-malasan, tidak acuh dengan belajar, bahkan yang terparah adalah mogok sekolah. Dan ini menjadi perhatian khusus bagi orang tua ya sebelum menyiapkan anaknya minggu depan ya Azril. Yes, minggu depan nih bakalan harus berperang nih untuk untuk lagi belajar. Selain belajar di sekolah, tapi dia juga harus belajar menyesuaikan dirinya nih. Yang dari awal pandemi kita sudah dibiasakan dengan pelajaran yang daring, terus tiba-tiba sekarang sudah ada kebijakan baru di era new normal, yaitu kita akan belajar offline. Dan ini menjadi perhatian nih untuk para ibu dan juga para orang tua ya tentunya, dan juga para anak yang akan
memasuki jenjang kesiapan sekolah, dan ini menjadi perhatian menarik dan langsung akan saya tanyakan kepada pakarnya. Di sini sudah kita hadirkan Ibu Marlinda, seorang psikolog ini. Ibu, melihat hal ini ya, tentu transisi dari masa pandemi ke masa new normal saat ini, tentu ini banyak sekali PR-PR, terutama kepada anak nih Bu, yang sudah terbiasa. Kita nggak usah cerita soal anak-anak yang sudah mahasiswa atau yang sudah mungkin pemikirannya sudah mulai berkembang. Kita akan berbicara dari yang paling kecil dulu, yang paling tingkat dasarnya ya Bu ya. Tingkat dasarnya itu PAUD nih Bu. PAUD di mana-mana dulu kalau zamannya Zizi sama Azril kayaknya kita main ya dulu ya. Tapi sekarang betul kita pasti ketemu sama interaksi sama teman-teman. Nah, kalau untuk anak PAUD sekarang itu kan tentu berbeda ya Bu. Kita anak-anak PAUD sekarang itu banyak difokuskan di rumah nih, tapi tentu dalam bimbingan orang tua. Nah, menghadapi transisi seperti ini, apa sih yang harus kita siapkan Ibu? Ya, oke, terima kasih. Sebenarnya memang apapun ceritanya, kalau kita memulai hal yang baru, pasti ada penyesuaian. Benar. Penyesuaian. Tapi yang paling jelas itu misalnya kita anak yang dari TK ke SD ya, karena transisi kan kita ya, Bu? tahu bahwa kalau di SD nanti kan udah punya disiplin yang udah baku, memang tidak bisa lagi ditemani misalnya gitu kan. Tapi kita yang paling penting adalah kalau secara psikologis itu secara kognitifnya seperti apa, kemudian visual motoriknya seperti apa, berkembang atau tidak, kemudian juga sosial ya, kemampuan regulasi emosinya ya, sosialnya dalam berinteraksi dengan lingkungan, kemudian kemandirian, kemudian juga bahasa. Nah, kalau kita kaitkan dengan tadi masa yang awalnya kita online kemudian offline, nah ini tentunya yang menjadi hambatan itu mungkin kemaksimalan kelima faktor tadi pada saat dia di SD. Misalnya kalau di rumah kan pasti kita akan terbatas gerakannya. Benar. Apalagi pada saat kita kemarin offline itu kan nggak boleh keluar anak-anak, kita juga khawatir kan gitu. Mungkin perkembangan visual motoriknya yang mungkin kurang berkembang maksimal. Misalnya motorik kasarnya, mungkin gerakan terbatas. Kalau di sekolah, di TK kan itu berkembang dengan baik ya, karena kan ada main-mainan, dia akan melatih tungkainya, kan ini motorik kasar ini, kan gitu. Dan ini mempengaruhi kelincahan anak-anak, kemudian pola pikir dia dalam menyesuaikan setiap situasi tadi. Nah, kemudian apalagi motorik halusnya, kan itu sangat dilatih juga di sekolah. Misalnya ada menggambar, kan gitu. Jatuhnya ya? Nah, gitu tadi kan latihan motorik halusnya tadi. Nah, ini mungkin saja kalau di rumah tidak semaksimal pada saat di sekolah. Ya kan, karena kan orang tua juga bekerja, mungkin yang betul-betul fokus melatih anak tadi tentu akan terbatas gitu. Kemudian lagi dalam regulasi emosi serta sosial, interaksi sosial, kan dia di rumah, jadi kemampuan dia dalam mempelajari situasi tadi tentu akan berpengaruh ya, yang tidak biasa mempengaruhi adaptasi dia lah, penyesuaian dia kan gitu terhadap lingkungan. Kemudian juga faktor bahasa kan gitu. Kalau di rumah mungkin kalau minta sesuatu tanpa ngomong apa-apa, kita orang tua udah tahu, oh mau makan nak, kita yang ngomong kan gitu ya. Kalau di sekolah kan dia harus bicara untuk menyampaikan apa yang dia inginkan, untuk menyampaikan hal-hal yang suka dan tidak suka. Kalau nah, bisa itu kan latihan dikategorikan bahasa terstruktur ya Bu, daripada yang di rumah ya? Ya, yang penting latihannya itu lebih maksimal, karena kan mau tidak mau, suka nggak suka, dia harus menyatakan itu, kan gitu. Kalau di rumah kan ya lingkungan lah yang lebih mengerti. Kemudian faktor bahasa, regulasi emosi tadi udah. Nah, kemandirian, kan gitu kan. Kalau di rumah kan terkadang ya kebiasaan kita kalau mau pergi kita takut nanti ini terlambat, kita yang membantu anak-anak untuk memakai itu pakaian, baik itu sepatunya. Nah, kalau di sekolah kan udah diajarkan kemandirian, ayo nak, cepat nak gitu, kita akan olahraga. Nah, mau nggak mau dia kan melepaskan sendiri dan pasang sepatu sendiri. Nah, itu udah suatu latihan. Nah, bayangin yang selama itu kurang, tentu ini kan akan pasti akan melakukan penyesuaian pada saat dia masuk ke
SD nanti. Baik, menarik Gitu. sekali Ziva. Itu Iya. tadi dari Bu Linda tadi selaku psikolog untuk membuka perspektif kita terkait kesiapan sekolah. Lantas dari Pak Elvian sendiri memiliki cara pandang berbedakah untuk kesiapan sekolah tersebut? Tadi saya sudah buka ya Zi, dengan kesiapan sekolah itu pastinya untuk mempersiapkannya itu yaitu guru-guru yang kompeten dan juga para peserta didiknya yang menjadi masyarakat sekolah untuk mengembangkan satu potensi akademik yang nantinya ada di situ. Kalau dari Pak Elvian melihat adanya transisi dan juga akselerasi dari perpindahan online menjadi offline, artinya tatap muka ini seperti apa kesiapan sekolah dalam kategorinya ini adalah memahami dan juga bisa beradaptasi. Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah dengan di tahun ajaran 2022 nanti 2023 khususnya Kabupaten Deli Serdang akan diberlakukan tatap muka 100%. Yang selama ini hanya PTM, pembelajaran tatap muka terbatas, di mana kita ketahui tidak maksimal untuk pembelajaran. Jadi dengan surat edaran ini kita sudah share kepada seluruh stakeholder, ini menyambut gembira. Kenapa gembira? Mereka selama ini belajarnya hanya di rumah. Dengan kata lain, mereka berganti-gantian untuk belajar di sekolah. Jadi untuk 32 pelajar di satu kelas itu, separuh belajar di rumah, separuh belajar di sekolah. Tentu ini menjadi hambatan bagi kita seorang pengajar di sekolah. Jadi dengan adanya kebijakan ini, suatu hal yang baru dan sangat bergembira. Apresiasi ya Pak ya? Apresiasi kepada kita semuanya. Jadi kami bersyukur pada Allah dan berterima kasih pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang, khususnya Dinas Pendidikan, yang telah mengeluarkan surat edaran ini. Sehingga kami sudah menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran di tahun ajaran nanti. Kami yang SMP 1 Lubuk Pakam, yang merupakan satu-satunya sekolah mungkin yang katanya favorit, insya Allah sudah siap untuk menghadapi pembelajaran di tahun ajaran 2022-2023. Kesiapannya Pak dalam bentuk penerapan kurikulum berdasarkan yang baru ini, kalau saya tidak salah, saya mendengar ada namanya istilah kurikulum Merdeka Belajar yang akan membentuk profil pelajar Pancasila. Apakah juga diterapkan di sekolah yang Bapak pimpin? Ya, untuk khusus SMP Negeri 1 Lupakam, ya untuk tahun ajaran ini belum berlaku. Belum berlaku. Kenapa? Karena SMP kita belum dikategorikan menjadi sekolah penggerak. Oke. Jadi untuk kurikulum itu tahun semalam sudah diberlakukan untuk sekolah-sekolah penggerak Deli Serdang. Kurang lebih ada 11 sekolah negeri yang ada di Serdang dan juga 5 sekolah swasta untuk Deli Serdang sebagai sekolah penggerak. Itu sudah berlakukan untuk kurikulum Merdeka. Tapi untuk tahun ini di luar SMP 1 Pakam mungkin sudah memperlakukan kurikulum Merdeka ini. Nah, itu. Ada ibarat kesenjangan transisinya itu yang dirasakan mungkin nanti dari guru untuk dengan kurikulum yang sebelumnya Pak? Ya mungkin karena kurikulum ini kan perlu sosialisasi, perlu ada pelatihan-pelatihan khusus untuk itu. Tidak serta-merta nanti ada kurikulum diperlakukan langsung berlaku begitu, tapi dia bertahap. Untuk kurikulum Merdeka ini sendiri berlaku untuk kelas 7 dulu. Kelas 7. Untuk tahun ini. Tahun depan kelas 8. Terus sampai nanti tahun kedepannya lagi kelas 9. Begitulah terusnya. Sehingga nanti mayoritas dan semua kelas akan mengikuti kurikulum Merdeka ini. Baik, benar sekali. Akselerasi dan efektivitas terhadap kurikulum yang baru ini semoga bisa kategorinya ini menaikkan prestasi, yang mana pendidikan Sumut ini kita berada di angka 27. Wow, masih rendah jauh sekali dari ya. provinsi lain, yang Tentu ini artinya banyak. sangat berdampak sekali untuk pertumbuhan dan juga kategori ini pemahaman dari siswa-siswa kita. Zi, kita harus istirahat dulu sebentar karena kita biarkan Ibu dan Bapak ini tarik napas dulu. Betul. Karena masih banyak hal-hal yang kita berbincangkan terkait kesiapan sekolah. Tetaplah bersama kami di Beranda. Wow, menarik sekali pemirsa perbincangan kami di Beranda dalam temanya yaitu kesiapan sekolah. Kalau berbicara tentang pendidikan, salah satu pelopor ataupun Bapak Pendidikan Nasional mengatakan bahwa tujuan pendidikan sesungguhnya adalah memanusiakan manusia itu untuk memiliki ketakwaan, peradaban, dan juga beriman, serta bisa untuk kategorinya adalah menjadi pembimbing di tengah-tengah masyarakatnya. Lantas bagaimanakah sebenarnya pendidikan kita ini mengacu kepada tentang pertumbuhan dan perkembangan anak itu juga? Apakah anak di sekolah dari usia muda sampai usia tua itu
terus untuk belajar bisa menjadi orang yang berguna nantinya? Mungkin dari psikologi nanti kita akan bertanya langsung kepada Ibu Linda ini. Betul Kalau dari sekali, Zizi sendiri. Azril. Nah, kalau sebelum kita ngobrolin soal bagaimana proses tahapannya, ini saya mendapatkan satu kutipan di mana dalam Standar Nasional PAUD nomor 137 tahun 2014 tentang kemandirian anak dalam aspek sosial emosional itu berada di usia 4 sampai 5 tahun. Wow. Dan saat ini Bu melihat ada standar dari nasional bahwa anak-anak bisa disekolahkan PAUD itu di usia 4 sampai 5 tahun. Ini apakah memang sudah standarnya atau memang apa ya membuat satu perhatian kenapa dibatasi dengan standar seperti itu? Apakah ada persyaratan-persyaratan khusus untuk anak-anak yang ingin masuk dalam PAUD dan TK seperti itu, Bu? Jadi gini, itu kan setiap manusia itu kan ada tugas perkembangannya. Betul. Nah, tugas perkembangan inilah yang dasar kita untuk melihat usia berapa bahwa anak itu udah bisa disekolahkan. Nah, kalau kita bicara PAUD tadi di usia yang sudah ditentukan, bahkan kan terkadang ada orang tua yang minta lebih kecil lagi anaknya dengan alasan tertentu. Terkadang bukan murni untuk menyekolahkan, tapi karena tidak adanya yang menjaga di kesibukan rumah. di luar ya, Bu. Kesibukan gitu kan. Nah, itu memang kan kalau kita lihat bahwa pendidikan PAUD itu adalah lebih banyak bermainnya. Nah, itu sebenarnya untuk mematangkan aspek-aspek yang mendukung untuk kesiapan di sekolah tadi, kayak gitu kan. Nah, kalau di TK kan itu lebih matang lagi karena memang kesiapan sekolah itu harus ada di situ. Nah, sekarang memang sudah diinfokan memang dengan masyarakat bahwa ada peraturannya kalau untuk ke SD itu kan dalam undang-undang itu 6 sampai 7 tahun. Tapi kalau anak yang kurang dari 6 tahun itu masih bisa mengikuti sekolah ke SD, tapi dengan syarat ada tes psikologi, yaitu tes kesiapan sekolah. Nah, tes kesiapan sekolah ini yang nanti akan menentukan apakah anak ini bisa masuk ke SD atau tidak. Nah, terkadang salah pengertian dengan orang tua kita itu lebih dikirain itu hanya semacam surat rekomendasi saja gitu, minta surat anak saya mau sekolah. Enggak, itu memang harus melakukan tes kesiapan sekolah tadi. Tapi ada possibility nggak sih, Bu, sebenarnya kalau untuk anak-anak yang belum lulus uji tes ini, apakah masih mampu? Ada kemungkinan kah? Tes tadilah yang menentukan apakah dia bisa melanjutkan sekolah atau tidak. Itu tesnya berbentuk apa, Bu? Tesnya itu kan ada semacam gambar, ada yang harus dia lakukan sesuai lah dengan perkembangan anak tadi. Nah, itu kesiapan sekolah. Kemudian juga bukan itu saja, memang harus ada tes inteligensinya, kecerdasannya, kan gitu. Nah, ada juga anak misalnya usianya udah lebih tapi karena IQ-nya kurang, itu kan tidak disarankan untuk di sekolah biasa. Justru di sekolah luar biasa misalnya. Nah, itu ada aturannya. Nah, disinilah yang harus diketahui oleh TK sebenarnya. Karena apa? Di kesiapan sekolah itu keempat aspek tadi itu ada. Satu, bagaimana dia menerima informasi udah siap, karena kan kalau anak yang sekolah SD itu kan pola pikirnya udah kepada konkret, udah konkret. Jadi dia udah bisa menerima informasi, udah bisa mencernakannya, dan udah bisa melakukan itu gitu. Nah, di kesiapan sekolah itu ada. Kemudian bagaimana dia menggunakan motorik halusnya, kemudian bagaimana dia penyesuaian diri terhadap sosialnya. Nah, itu bisa kelihatan dari kesiapan sekolah tadi. Gitu. Baik, nah tadi kita sudah juga mendengarkan penjelasan dari Pak Elvian nih tentang persiapan kesiapan sekolah, dan sudah berapa persen nih Pak kalau untuk sekolah sendiri menerima pembelajaran yang sudah transisi ini dan juga menerima tentunya ya banyak sekali nih PR untuk sekolah nih dalam menerima anak-anak didiknya yang dari dulunya biasanya udah online, biasa di rumah, biasa mager-mageran gitu ya. Adaptasinya ini seperti apa nih Pak kalau untuk sekolah sendiri menilainya? Ya, kalau dari sekolah kami sendiri sebenarnya sudah lama kami nanti-nanti. Semoga pembelajaran ini 100%. Nah, kenapa kami sudah lama menanti? Kami sudah siap. 100% sudah kami siapkan semua sarana prasarananya. Namun dari surat edaran yang ada dari Dinas Pendidikan, walaupun kita nanti pembelajaran 100% tatap muka, namun prokes itu tetap dijalankan. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, bagaimana seorang anak itu
berangkat dari rumah, apa yang harus disiapkannya? Dia harus betul-betul safety, dia harus bawa sanitizer, kemudian dia Masker. selalu cuci tangan, kemudian juga masker dia kenakan terus sampai sepanjang jalan. Begitu nanti tahap kedua sampai ke gerbang sekolah disambut oleh guru juga pakai Screening ya? iya, pakai masker juga, cuci tangan dan seterusnya. Begitu juga dalam pembelajaran nanti. Tentu tidaklah sebebas euforia kita bersenang, kita tidak lagi pandemi, tidak, tapi prokes ini tetap kita jaga. Jadi SMP 1 Lupakam semuanya sudah kita siapkan. Bahkan ruangan itu kita semprot dengan disinfektan supaya nanti kuman-kuman dan virus bisa terkendalikan gitu. Kalau rombongan belajarnya sendiri seperti apa Pak? Apakah dalam satu kelompok belajar itu terdiri dari kategori entah 30 sampai 40 dengan satu bangku itu tetap satu siswa di saat transisi ini? Ya, dengan adanya surat edaran ini 100% kita pembelajaran tatap muka, mau tidak mau satu kelas itu kan 32 satu rombel. Iya, mereka itu tetap di tempat duduknya itu dengan kata lain tetap prokes. Artinya prokes itu tetap pakai masker. Nah, ketika nanti pembelajaran di luar kelas, ada pembelajaran olahraga misalnya, mereka juga harus ya menerapkan prokes juga gitu. Jadi artinya sekolah kita sudah siap lah untuk itu gitu. Baik, nah, artinya kesiapan dari sekolah juga menjadi acuan untuk bagi peserta didik ini agar tetap menerapkan protokol kesehatan karena pandemi masih ada di sekeliling kita ya Zi. Ya. Kalau dari seorang psikolog melihat transisi kita ini dari kategori online menjadi offline ini seperti apa nanti dampaknya kepada anak dan bagaimana juga hambatan akan pelajaran yang ajaran baru ini Bu? Oh, kalau kita lihat dari dampak Psikologi. ya secara psikologis itu pertama kali memang pasti ada penyesuaian itu tadi kan gitu. Mungkin dari persiapannya di rumah yang biasanya bermalas-malasan ya kan. Nah sekarang kan harus bangun pagi dan itu kan nggak mudah kan gitu. Kemudian juga kebiasaan misalnya yang selama ini kan megang ini nih gadget itu kan lama. Benar. Karena kan ke situ aja. Nah untuk merubah itu nggak mudah juga. Itu PR yang luar biasa bagi kita. Itu sebenarnya fokus kepada orang tuanya atau gurunya nanti untuk merubah semua itu? Kalau mengenai anak harus orang-orang yang terkait dengan itu. Ya orang tuanya, ya sekolahnya, ya anaknya sendiri. Nah bagi anak-anak yang sedihnya, kalau anak itu masih kecil, kan udah terbiasa dengan yang seperti ini. Nah tapi masih bisa, yaitu lingkungan terdekat dia yang harus lebih lebih konsisten. Nah konsisten dia, tidak sehari ini dilarang besok tidak, gitu kan. Nah kalau kita kaitkan dengan prestasi itu bukan hanya dari online ke offline aja. Nah kita lihat juga dari misalnya perekrutan dari siswa itu sendiri ya, adanya zonasi. Benar. Misalnya zonasi tadi itu kan mempengaruhi juga karena kan selama ini kalau yang namanya sekolah favorit biasanya dari hasil tes mereka, dari nilai mereka. Nah kalau yang namanya zonasi tentunya orang-orang yang berada di lingkungan itu mau nggak mau itu harus diterima juga meskipun dengan tanda kutip tadi. Nah Di luar ini kan dari tugas ini ya? ya, nah tugas yang luar biasa juga karena bukan tidak mungkin karena di daerahnya dia merasa oh iya memang aku harus di sini sehingga itu mempengaruhi keadaan psikologisnya kan gitu kan, apakah itu bisa kurang menghargai, apakah bisa itu memang aku harus diterima dan sebagainya. Ini mungkin sosialisasi dari sekolah yang luar biasa kepada anak didiknya. Apakah nanti hal tersebut bisa menjadi ibaratnya acuan jadi anak itu menjadi penguasa nanti Bu karena kategori zonasi itu? Seperti Tidak itu? terlalu se ekstrim itu, tapi mungkin saja, kan gitu Mungkin kan. saja ya. Nah, kalau tidak segera Antisipasi ya mungkin diantisipasi ya, dengan bisa cara pembimbing- ya pembimbingan dengan pengawasan mungkin ya. program tertentu dengan cara tertentu oleh sekolah. Tapi saya pikir itu mungkin dengan Bapak Kepala Elvian sekolah. itu kepala sekolah mungkin udah pasti ada itu program untuk itu tadi. Iya. Gitu. Tapi ngomongin soal zonasi ini Bu, melihat mungkin ada beberapa daerah di Kota Medan, kita nggak usah jauh-jauh ya, di Kota Medan Iya. sendiri ada daerah yang memang salah satu zona merah lah istilahnya gitu kan, tapi masuk ke dalam ini kan berhubungan juga dengan kualifikasi dari suatu sekolah nih, qualified Ya, atau enggak gitu. ya, Ini itu tadi. seperti apa nih Bu? Kalau Ibu sendiri setuju nggak seperti itu? Penerapannya maksudnya Penerapannya, betul. Kita tidak bisa bilang setuju atau setuju. Itu sudah satu peraturan kan gitu ya. Pandangan. Cuma bagaimana cara menghadapi yang seperti ini? Karena apapun ceritanya kan itu memang udah program yang mudah kita jalankan gitu kan. Nah kalau kita katakan bahwa memang nggak ada sekolah, ibaratnya sekolah yang
yang mempunyai apa ya, ibaratnya sekolah itu ada yang mempunyai patokan tertentu untuk masuk ke sana adalah seperti apa gitu kan. Nah dengan sistem zonasi ini kan nggak bisa berjalan kayak gitu. Seandainya betul gimana ya, kan kita nggak bisa mengukur, kan ada sekolah yang Kualifikasi ya, memang seperti misalnya ada sekolah yang dari level SD aja lah misalnya, itu yang menentukan adalah IQ-nya. Gitu, IQ berapa yang diambil misalnya kan. Nah kalau seandainya zonasi tentunya kan mau nggak mau ini kan harus diterima karena daerahnya memang dekat di situ. Tapi secara logika juga kalau seandainya lah misalnya sekolahnya dekat di rumahnya, dia harus sekolah di tempat yang lain, mungkin itu pertimbangannya tadi. Tapi mungkin bagaimana cara menghadapi ini, bagaimana jalan keluarnya, solusi apa yang harus kita cari untuk ini gitu. Tentu kan kalau dengan zona merah itu kan pasti berdampak pada sifat, Benar. sikap, perilaku dari Ya. seorang anak gitu kan. Faktor lingkungan itu mempengaruhi pasti ya Bu ya, mempengaruhi terhadap psikis anak itu sendiri. Lalu seperti apa nih cara kita untuk mengantisipasi dan membuat benteng nih untuk khususnya untuk anak-anak yang mulai akan belajar ini ya, bagaimana membuat benteng diri ini supaya bisa. Tapi Zi dan Bu Linda, jawabannya sesaat lagi kita kunci dulu jawabannya itu agar Baik, menjadi rahasia biar kita. penasaran ya pemirsa di rumah pemirsa ya. di rumah ini. Nah pemirsa akan dijawab langsung dari Ibu Lindanya selaku psikolog atas pertanyaan Zipa, tapi terimalah persembahan lagu yang menarik ini dari home band kami. Silahkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami khususnya dalam menyaksikan program Beranda, dan untuk itu kami undang kembali pemirsa di rumah untuk bisa memberikan kontribusi atau pertanyaan di nomor interaktif kami di 0614146353 di 0614146353. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silahkan langsung pemirsa untuk bisa kami berikan jawaban dan solusinya. Benar sekali Ziva. Betul, tadi sempat terputus ya pertanyaan yang sudah saya tanyakan, tapi masih penasaran banget karena Bukalah kuncinya, Ziva. seperti apa nih kira-kira ya perkembangan, betul ya Azril, ini Benar harus sekali, dibuka Ziva. nih. Suatu perkembangan, proses perkembangan anak ini berpengaruh sekali dalam perilaku ya, tentunya dengan sistem zonasi tadi ya Bu, yang saya ulangi sedikit ya Bu ya. Sistem zonasi ini kan banyak sekali daerah-daerah yang masih ada rawan merah dan lain sebagainya, yang memang menjadi perhatian khusus nih, apalagi untuk anak-anak remaja yang masih bergejolak nih emosionalnya ya Bu, benar ya. Jadi ini menjadi PR tentunya, bagaimana cara untuk kita membentengi diri. Gini, kalau kan seandainya kita untuk mengetahui, pertama kali yaitu harus kita melakukan pemeriksaan psikologi lah. Kembali Karena lagi. apa? Supaya kita tahu kompetensi psikologis anak tadi. Sehingga kita tidak salah dalam menilai anak atau menjudge. Misalnya, oh ini anak bandel, nakal dan Betul. sebagainya. Tapi kita udah tahu kompetensinya seperti apa. Misalnya, ya bukan tidak mungkin juga kan seperti yang kemarin kan saya kebetulan baru training ya sebagai narasumber juga di dinas untuk guru-guru gitu. Ada yang kasus misalnya anak itu kok lasak sekali gitu kan, kayak terkesan justru dijudge adalah bandel misalnya. Padahal sebenarnya justru dalam pelajaran bagaimana saya bilang sangat nangkep. Berarti kan mungkin saja pembelajaran di situ menurut dia merupakan tidak punya tantangan yang luar biasa bagi dia, sehingga dia akan lasa misalnya kesana kemari gitu. Nah sekarang kalau seandainya dia udah SMP atau SMA, apapun ceritanya kita harus tahu dulu database dari kompetensi psikologis anak tadi gitu, seperti apa dia kayak gitu. Jangan sampai kita juga menjudge juga anak-anak kalau seandainya dia sudah anak-anak yang pakai zonasi itu sebenarnya anak-anak yang mempunyai kecerdasan mungkin tidak tinggi misalnya. Betul. Enggak, sehingga kita kan bisa lihat dari situ. Kemudian keadaan psikologisnya seperti apa, kemudian apa namanya orang kalau pemeriksaan yang lengkap itu kan ada IQ-nya, ada kepribadiannya, ada minat bakatnya kayak gitu. Nah untuk kelas 3 terkadang ada juga evaluasi kepribadian plus, bahkan kita tahu juga mengenai kejujurannya kayak gitu kan. Nah ini tadilah dasar kita dalam melihat anak tadi, sehingga kita akan mempersiapkan diri, menyesuaikan kira-kira apa yang kita lakukan untuk anak tersebut. Baik, Gitu. nah kalau untuk di SMA sendiri, di tingkat SMP dan SMA, apakah ada tes seperti itu Pak untuk memasuki ajaran baru untuk anak-anak didik? Ya, untuk tahun ajaran baru ini, untuk Deli Serdang baru berakhir tanggal 7 kemarin, di mana mempunyai 2 tahap. Ada tahap pertama, itu di bulan Juni yang lalu, ada kita seleksi secara online kepada seluruh warga
yang punya kesempatan untuk mendaftar ke SMP negeri, yaitu afirmasi. Ada juga prestasi akademik dan non-akademik. Dan itu sudah diumumkan tanggal 27 Juni yang lalu. Kemudian tahap yang kedua sudah diumumkan kemarin di tanggal 7 Juli, yaitu tahap zonasi. Zonasi itu adalah jarak antara rumah calon pelajar atau peserta didik kepada sekolah. Di dalam zonasi ini banyak kendala. Kendalanya di mana? Karena sistem online, banyak orang tua tidak bisa menarik jarak dari alamat sebenarnya. Jadi terkadang karena memakai sistem Google Map, di mana dia posisinya tidak di rumah, tapi di jalan. Dia tarik dari jalan ke sekolah, sehingga menimbulkan ada selisih antara jarak dari rumah dengan selisih dia di mana dia berada menarik untuk mendaftar secara online. Jadi karena kita punya kota tersendiri, hanya 320 orang diterima tahun ini, sehingga banyak masyarakat yang notabene-nya jaraknya dekat dengan sekolah tidak tertampung. Sehingga banyak yang ingin masuk ke sekolah kita, sehingga dengan ada sistem ini, apa boleh buat lah. Memang kecewalah masyarakat dengan zonasi ini. Tapi sisi lain dengan sistem zonasi ini ada sih sisi buruknya gitu. Sisi buruknya apa? Di mana yang kurang minat belajar ini ya mau tidak mau diterima gitu. Sementara ada yang punya kemampuan, kompetensi yang bagus, yang pintar-pintar, tapi karena zonasinya jauh sehingga tidak tertampung dari sekolah kita. Walaupun tadi ada penerimaan untuk prestasi. Nah, itu. Jadi begitu kita seleksi secara itu, kita umumkan nanti daftar ulang di tanggal 11 dan 12. Dan juga kita tidak serta-merta melihat, dan kita nanti ada tes IQ juga untuk melihat anak-anak tadi yang zona merah tadi, apakah anak yang tadi bisa kita bimbing. Nah, untuk sekolah kita sendiri, tahun-tahun sebelumnya kita ada guru BK. Jadi guru BK nanti membimbing si peserta didik bagaimana nanti mengarahkan kepada anak ini. Namun sebelum ada mulai pembelajaran, kita ada pengenalan lingkungan dulu. Nah, kepada seluruh peserta didik yang diterima itu akan kita berikan pengenalan lingkungan, mengenal gurunya, mengenal sekolahnya, mengenal di mana itu dia tempat belajar, mana perpustakaan, mana itu laboratorium, mana itu toilet dan sebagainya. Nah, ini mendekatan kita kepada anak sehingga pola berpikir yang waktu SD sekolah dasar tidak sama dengan pola pikir di SMP gitu. Baik, menarik sekali. Tadi kita sudah berbicara tentang zonasi. Tadi juga ada dari Pak Elvin menyinggung tentang jalur afirmasi, prestasi dan juga kompetensi ya Pak. Iya. Kalau dari Bu Linda sendiri melihat PPDB online ini dengan untuk bisa memasuki satu sekolah ataupun wilayah sekolah itu berdasarkan jalur-jalur yang sudah saya katakan ada afirmasi, prestasi dan juga kompetisi, ini seperti apa Ibu melihat untuk perkembangan nanti anak ke depannya? Sebenarnya gini ya, kalau seperti kita aja lah yang psikolog kan ada juga permintaan misalnya tes psikologi secara online. Ya, kalau lembaga kami nggak mau karena ya objektivitasnya yang kami khawatirkan gitu kan. Tapi karena situasi ya, kalau untuk sekolah mau nggak mau itu harus dilakukan memang ya Pak ya. Ya risikonya, nah inilah yang kita yang diminta oleh yang harus dilihat oleh sekolah bagaimana cara jalan keluarnya kan gitu. Seperti tadi lah mungkin satu usaha untuk memetakan kompetensi tadi sehingga kita bisa lihat berapa persen misalnya yang mempunyai yang tinggi, sedang dan rendah. Nah, cara pembinaannya seperti apa, kan hanya itu sebenarnya. Jadi kan memang situasinya yang kita kemarin itu harus pakai online. Berarti situasinya juga mau tidak mau harus dijabani oleh masyarakat sekolah juga ya? Iya, makanya nanti kalau seandainya udah offline ya memang kerja berat ya Pak ya. Kerja berat sekolah ini yang namanya zonasi, yang namanya online tadi sebenarnya. Baik, ini menarik ya, ternyata banyak sekali PR-nya. Lalu nih Bu, gimana dengan kesiapan? Itu tentu kita memperhitungkan juga untuk anak-anak yang masih di usia PAUD dan TK ya, di mana ada rasa kekhawatiran pasti dari orang tua ya, karena memang merasa tidak yakin bahwa anaknya bisa dilepas nih. Ini gimana nih Bu? Berbicara tentang kemandirian ini kan tentu menjadi hal yang krusial ya untuk anak TK sendiri kan kita harusnya mengajarkan dari sejak dini nih Bu. Lalu seperti apa kira-kira? Makanya kita mungkin ya sosialisasi mengenai
yang diperlukan ya kesiapan sekolah itu apa, itu memang harus ada dari awal. Misalnya apa? Misalnya untuk PAUD itu apa yang harus dimaksimalkan. Tapi kuncinya adalah anak itu harus matang secara visual motoriknya, motorik kasar dan motorik halusnya. Kemudian juga harus secara kognitif juga dia udah mulai berkembang. Kemudian udah bisa meregulasi emosi, misalnya kan. Kemudian udah bisa juga berinteraksi dengan sosial minimal usianya, seusia dia gitu kan. Ada yang anak misalnya dalam mengekspresikan emosinya misalnya dengan marah-marah, mukul teman dan sebagainya. Itu kan kurang pas kalau seandainya kita terima di sekolah. Karena apa? Berarti kurang mateng kan gitu secara emosional. Nah itu tadi, jadi ini kan bisa dikembangkan sebenarnya di sekolah tadi. Nah itu bisa kok diukur pada saat PAUD tadi, apa yang belum berkembang. Nah inilah yang kita sesuaikan kira-kira apa pembelajaran yang kita berikan pada anak tadi gitu. Menarik sekali sih Pak. Apapun ceritanya tentang pendidikan ini pasti bertujuan untuk yang namanya adalah self development students itu sendiri, pengembangan diri dari anak ataupun peserta didik itu. Mungkin saja nanti bisa berprestasi ataupun memiliki potensi akademik yang lainnya. Lantas seperti apakah nanti program-program dari sekolah Pak Elvian juga untuk bisa menaruh self development student sendiri yang bisa berguna untuk pada masa anaknya, khususnya pada masa mereka di masa datang nanti. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Beranda. Ya, kami ucapkan terima kasih pemirsa atas partisipasi Anda dan juga masih bersedia bersama kami dalam program kesayangan kita yaitu Beranda dengan tema kita yaitu kesiapan sekolah. Lantas pemirsa, tidak hanya berdasarkan dari pendidikan saja, anak itu juga terbentuk secara kompetensinya. Di luar dari sekolah itu mungkin dari jam 7 sampai jam 2 sore adalah untuk akademik, dari jam 2 sampai jam 6 sore apakah ada program-program dari sekolah yang membentuk self development students itu sendiri? Kalau dari Pak Elvian mungkin ada yang mau ditambahkan terkait di sekolah Bapak, apakah menyediakan satu program untuk menelurkan bakat ataupun minat dan prestasi anak tersebut di luar dari jam sekolah yang diatur pemerintah? Ya, terima kasih. Untuk SMP 1 Lupakam, selama kepemimpinan kami di sana, kita sudah terapkan mulai pukul 7 sampai 7.15, semua peserta didik itu akan membacakan kitab suci masing-masing. Wow, menarik sekali. Ini suatu pendidikan karakter dari segi agama. Apapun agamanya, dia bawa kitab suci dari rumah, dia baca di rumah. Yang diawasi oleh guru mata pelajaran yang masuk di jam pertama. Wow. Sampai nanti berakhir mata pelajaran yang terakhir, kita sudah ada programkan. Untuk tahun yang lalu memang karena pandemik, semua program itu tidak bisa kita laksanakan dan sangat kecewa dan kita sudah programkan. Tapi untuk tahun ini nanti kita coba bahwa untuk mengembangkan bakat, minat maupun talenta si peserta didik, kita sudah menyiapkan berbagai macam ekskul, kita katakan. Seperti apa ekskul? Ya, salah satunya adalah pramuka. Pramuka ini merupakan wajib kepada peserta didik seluruh. Nah, ini kita maksudkan dengan pembelajaran kepramukaan ini, kita harapkan si peserta didik itu ada kemandirian. Dan ini merupakan suatu ekskul wajib untuk peserta didik. Kemudian ada lagi ekskul silat, karate, juga ada OSN yang di tempat nanti peserta didik ini kalau ada kegiatan Olimpiade Sains itu serta-merta langsung kita tentukan orangnya, tidak lagi mencari ke tempat yang lain, kita tidak perlu seleksi. Kenapa? Sudah ada orangnya gitu. Kemudian ada lagi PMR, Palang Merah Remaja. Ini ditempa kepada kemampuan si anak untuk sosial kepada yang lain. Dengan kata lain itu penjangkauan daripada PMI, Palang Merah Indonesia. Nah, kemudian ada PIK-R. Ini kemampuan peserta didik untuk penyuluhan kepada sejawat atau sebaya. Dengan kata lain, dengan pengembangan diri ini nanti kita manfaatkan kepada anak-anak ini bisa untuk mandiri ke depan. Dan tidak hanya sebatas dia bisa berilmu, tapi juga dia bisa bersosial. Wow. Dengan kata lain juga di situ di tempat ada demokratis. Contoh lain adalah bahwasanya dalam pemilihan pengurus OSIS, kita sudah pakai tahun lalu itu secara pemilihan langsung, di mana anak-anak ini memilih langsung peserta didik dengan online. Jadi ada masa-masa kampanye ingin memilih siapa calon pemimpin mereka itu, ya dibuat secara tahap bertahap yang dibimbing oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Jadi banyak hal sebenarnya ekskul yang kita kembangkan di sekolah, namun karena pandemi itu semuanya tertanam. Tapi insya Allah ke depan ini nanti apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik.
Dari berbagai ekskul yang sudah Bapak katakan kepada kita dan juga pemirsa, apakah itu pilihan dalam artian satu siswa bisa memilih atau bisa lebih dari 2 ekskul yang ia terima? Ya, untuk di sekolah kita, bahkan sekolah yang lain juga, itu untuk pramukaan itu wajib. Semua peserta wajib untuk mengikuti kepramukaan. Jadi seorang peserta itu hanya bisa memilih 1. Jadi tadi pramuka 1 ditambah 1 lagi pilihan yang tadi. Jadi mereka hanya 2. Dan bukan hanya sekedar memilih, tapi nanti ada penilaian, ada nilainya akan dimasukkan dalam raport. Jadi apalagi raport kita kan sudah e-raport sistem aplikasi. Jadi tidak bisa dikarang-karang atau simsalabim ada nilainya, tapi langsung nilainya diberikan oleh pelatih atau pembinanya. Nah, dengan kata lain bahwa pengembangan diri ini sangat-sangat dibutuhkan. Dan kita harapkan kan peserta didik ini tidak hanya mampu pintar seperti itu, juga sosialnya juga harus bisa dikembangkan kepada masyarakat gitu. Baik. Dan itu tadi berkaitan dengan ekstrakurikuler atau kegiatan tambahan ya di luar pelajaran yang mendukung aktivitas dan juga prestasi untuk akademiknya. Nah, kalau seorang psikolog sendiri menilai nih Bu ya, jadi bagaimana nih? Apa Ibu setuju dengan adanya ekskul tambahan yang di mana pelajar itu biasa dibebankan hanya untuk belajar nih Bu, kan tentu kita punya persiapan lain ya, apalagi dalam masa SMP dan SMA itu kan pasti untuk menjelang ke universitas. Lalu sambil sedikit ada harapan Ibu untuk kedepannya seperti apa nih Bu? Oke. Sebenarnya ya memang kalau di sekolah itu kan bukan kognitif saja ya, harus motoriknya juga harus seimbang. Nah, ekskul tadi adalah memaksimalkan motorik tadi gitu. Misalnya seperti kegiatan pramuka, pencaksilat dan sebagainya. Dan itu mempengaruhi pola pikir anak gitu. Jadi artinya antara kognitif dan motorik memang harus seimbang gitu. Nah, mungkin saja ya harapannya untuk SMA ya. Kalau SMA itu memang harus ada memang juga pemeriksaan psikologis. Kenapa? Ada selain memang cara kita menghadapi mereka, juga bakat minatnya kemana gitu kan. Dan kemudian lagi kan sekarang banyak sekolah-sekolah yang berbasis kedinasan ya kan. Dan itu kan mempunyai platform sendiri. Iya, yang harus ada batasan IQ tertentu yang bisa ikut ke sana. Nah, dari mana kita tahu kalau dia tidak ada pemeriksaan psikologi di situ? Artinya memang dari sejak dini harus dites memang dulu harus ada, ya Bu. Kalau enggak kita tidak objektif dalam menilai anak. Baik, dan itu tadi juga sedikit ya, ada selipan harapan dari Ibu Linda. Nah, kita harus dengarkan juga harapan dari Pak Elvian nih. Seperti apa nih terkait untuk ajaran baru ini ya Pak, nanti khususnya? Ya, harapan kita mudah-mudahan pembelajarannya tatap muka 100%. Dan juga harapan kita semua anak-anak sehat. Amin. Jangan sampai ada yang tidak sehat. Begitu juga guru-gurunya juga sehat. Jadi memang ada rasa kegembiraan tersendiri dengan harapan kita ke depan ini. Jadi tambah lagi sekolah kita itu sekolah lingkungan, sekolah adiwiyata, sudah mandiri tahun 2015. Jadi anak-anak itu sudah ditanamkan karakter peduli lingkungan. Jadi kita harapkan dengan pandemi ini nanti akan berakhir, maka lingkungan kita juga bersih. Bersih dalam segi kita lihat secara realnya dan juga bersih hatinya. Amin, gitu. ya Allah. Semoga ada ketenangan untuk belajar ke masa yang akan datang gitu. Baik, terima kasih. Tanpa terasa sudah 1 jam kita berdiskusi dan berdialog kepada kedua narasumber terkait tema kita, kesiapan sekolah ini. Sama dengan salah satu filsuf dari Amerika mengatakan bahwa pendidikan yang bisa mengubah dunia ini, dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan the greatest weapon to change the world is only by an education. Menarik sekali Ziva perbincangan kita ucapkan terima kasih kepada Pak Elvian dan juga Ibu Linda yang telah memberikan informasi edukasinya. Dari Ziva tadi. Dan tentunya kita tadi banyak sekali mendapatkan pelajaran ya, bahwa di mana kesiapan sekolah ini sangat berpengaruh untuk anak yang akan masuk sekolah, dan tentunya ini menjadi hal yang PR nih untuk seluruh orang tua dan juga anak, bagaimana untuk mengontrol emosinya karena ini berdampak terhadap pembelajaran. Dan tentunya kami berterima kasih kepada kedua narasumber kita pada hari ini yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih, semoga tidak bosan-bosan ke TVRI Sumatera Utara ya. Baik, dan saya Ziva Zahrianis dan rekan saya Muhammad Azmi Nasution. Kita ketemu dalam program beranda dengan tema-tema menariknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia, selalu
menyapa pemirsa lewat layar kaca yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjalan